Pemirsa Intens Investigasi, kontroversi pernikahan Siri Inara Rusli dan Insanul Fahmi semakin panas. Inara muncul ke media, menangis, membantah ingin jadi istri kedua, dan mengaku terjebak kebohongan. Karena Insanul Fahmi mengaku duda saat mendekatinya. Namun, publik kini heboh oleh video CCTV berdurasi hampir 2 jam yang diduga melibatkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Video CCTV itu memicu spekulasi hingga tudingan perselingkuhan. Nama Virgon, mantan suami Inara pun ikut terseret dalam pusaran kasus ini. Hingga akhirnya Virgon muncul ke publik kemarin. Lalu, apa jawaban Virgon ketika diberondong pertanyaan oleh para awak media terkait Inara yang resmi dilaporkan istri sah Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya? Bagaimana pula pendapat Eva Manurung, ibunda Virgon, ketika anak laki-lakinya diduga orang yang membocorkan video CCTV di rumah Inara Rusli? Seperti apa pula, Eva Manurung terlihat menangis karena khawatir pada cucu-cucunya dan mempertanyakan mengapa dugaan perzinahan itu terjadi di rumah yang masih dihuni anak-anak. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kontroversi pernikahan Siri Inara Rusli dan Insanul Fahmi kini benar-benar memanas dan menjadi sorotan publik. Apalagi Inara akhirnya muncul ke hadapan media dan membantah keras tudingan bahwa dirinya berniat menjadi istri kedua. Sambil menangis, ia mengaku terjebak dalam kebohongan. Lantaran Insanul Fahmi disebut mengaku berstatus duda saat mendekatinya. Namun, yang kini menjadi bahan perbincangan paling panas di dunia maya adalah kemunculan video CCTV yang diduga melibatkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Rekaman itu memicu banjir spekulasi, tudingan, hingga perdebatan sengit karena dianggap berkaitan dengan isu perselingkuhan serta pernikahan Siri yang baru belakangan terungkap ke publik. Tak hanya itu, nama Virgon, mantan suami Inara Rusli, ikut terseret dalam kasus ini. Ia disebut-sebut mengetahui keberadaan video CCTV tersebut, bahkan diduga sebagai pihak yang membongkar rekaman dari rumah Inara. Dan yang lebih mengejutkan, Virgon akhirnya muncul ke publik di tengah panasnya polemik rumah tangga Wardati Namawa dan Insanul Fahmi. Saat ditemui awak media kemarin, seperti inilah reaksi Virgon ketika ditanya tentang Inara yang sudah dilaporkan oleh Wardati Namawa ke Polda Metro Jaya atas pasal perzinahan. Doanya bang. Bang Yunus sabut bang. Sebelumnya, Inara Rusli memang sempat tak kuasa menahan tangis saat press conference kemarin. Di hadapan media, ia menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dalam rumah tangga Wardati Namawa. Isak tangis Inara pun memancing berbagai tafsir publik. Benarkah ia tulus atau hanya sekadar membela citra diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakar ekspresi Kirdi Putra mencoba membedah ketulusan di balik pernyataan emosional Inara tersebut. Menurut Kirdi, setiap gerak wajah hingga intonasi suara Inara mengisyaratkan bahwa ia sedang berada dalam tekanan psikologis yang kuat.
Ada ekspresi penyesalan, namun di saat yang sama tampak pula gestur bertahan. Seakan-akan ia mencoba menjaga diri dari serangan opini publik. Kirdi menilai, tangis itu bukan dibuat-buat, namun juga bukan sepenuhnya lega. Inara terlihat seperti seseorang yang terdesak, berusaha menjelaskan kondisi tanpa benar-benar bebas berbicara. Sebetulnya perasaan yang paling kelihatan dari awal waktu dia nunggu itu adalah perasaan nervous. Jadi dia banyak menghindari paparan visual atau melihat langsung kepada orang-orang di depannya yang berupa teman-teman media. Nah, ketika dia sedang bicara, emosi paling kuat yang terlihat itu memang adalah yang tampak terlihat adalah emosi sedih yang dia tampilkan itu. Tapi kan kita tahu bersama bahwa yang namanya press conference itu nggak mungkin spontan. Nggak ada press conference spontan tuh nggak ada. Pasti sudah dipersiapkan duluan dan kalau ditanya pertanyaannya bahwa emosinya sedih ya, tapi apakah kemudian muncul sebuah permintaan maaf yang tulus? Jawabannya tidak. Tapi itu ada alasannya. Itu ada sebuah strategi hukum. Gini, permintaan maaf yang tulus itu secara verbal ditandai dengan kesedihan dan itu dia tampilkan. Tapi ada analisa verbalnya yang bisa kita lihat bahwa ada 3. 1, apakah dia menyebutkan siapa yang minta maaf? Saya atau ya minta maaf gitu, nggak ada sayanya gitu ya. Dia sebutin saya minta maaf gitu. Tapi kepada siapa minta maafnya itu kan terbuka, umum. Bahkan tidak menyebut Mawar loh sebagai istri sah dari itunya dia, cowoknya dia. Ya, kepada siapa minta maaf. Dan yang menurut saya cukup besar adalah poin yang ketiga. Kenapa permintaan maafnya itu kenapa? Ya, misalnya karena sudah terlibat dengan suaminya dan sebagainya. Tapi itu kita perlu melihat juga. Saya nggak ngelihat adanya perasaan tarikan garis segala macam untuk marah nggak. Tetapi yang jelas sedih ya. Sementara itu, psikolog Lita Gading juga memberikan pandangan berbeda dari sisi hubungan interpersonal terkait apakah Inara Rusli adalah korban atau pelaku. Menurut kalian, Inara Rusli itu korban atau pelaku? Kalau wanita yang cerdas, harusnya cari tahu dulu siapa calon kita yang mau dinikah sirikan. Ya nggak? Apalagi katanya ada statement bahwa dia dikenalkan oleh temannya, istrinya si laki-laki ini. Berarti tahu dong perempuan itu kalau laki-laki ini sudah punya istri. Kalau dia ngakunya bahwa dia itu akan bercerai, tunggu dulu. Tunggu sampai dia cerai, baru kamu mau dinikah. Gitu caranya, bener gak? Udah, gak usah ribut. Perempuan mengatasnamakan soleha, tapi kelakuan seperti kayak begitu dihalalkan. Jangan. Ya, mau pakai atas nama siapapun kalau saling menyakiti hati perempuan, bullshit namanya. Percuma. Buat apa hidup bahagia di atas penderitaan orang lain? Benar nggak? Menurut kalian, setuju apa tidak? Dia korban atau pelaku? Salam, Lita Gading. Di sisi lain, Eva Manurung, mantan mertua Inara Rusli, sekaligus nenek dari anak-anak Inara dan Virgun, ikut menunjukkan kegelisahan yang mendalam. Usai Inara muncul ke publik sambil menangis dan menyampaikan permintaan maaf, Eva justru semakin khawatir. Bukan untuk Inara, melainkan untuk cucu-cucunya. Dalam pernyataannya kemarin, Eva tak mampu menyembunyikan emosinya hingga menitikkan air mata. Ia mengaku takut dan sedih memikirkan kondisi psikologis cucu-cucunya, terutama di lingkungan sekolah. Eva takut apa yang beredar di media dan media sosial dapat berdampak pada pergaulan, rasa percaya diri, hingga cara teman-teman sekolah memandang cucu-cucunya. Yang aku takutin di sekolahan, ya kan? Anak-anak lagi mungkin orang tuanya lagi bercerita, si ini loh, itu loh, mamanya si Anu ini. Gimana lagi perasaan cucuku? Hah? Bullying ya, Miss? Itu cucuku tuh nggak pernah kelayapan, nggak pernah berteman sama orang yang aneh, tiba-tiba kayak gitu. Udah pasti kalau saya ngeliat saya pasti nangis keterangan. Eva Manurung juga memberikan tanggapan tegas terkait isu dugaan illegal akses yang ikut menyeret nama Virgon. Virgon diduga ikut dalam pusaran kasus video CCTV tersebut. Eva menegaskan bahwa Inara berhak melaporkan siapapun yang dianggap melanggar privasinya asal memang ada bukti kuat.
Namun, di balik dukungannya itu, Eva turut melontarkan pertanyaan tajam. Ia mempertanyakan mengapa Inara dan Insanul Fahmi melakukan hal tersebut di rumah itu, rumah yang masih menjadi tempat tinggal anak-anaknya. Menurut Eva, pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci dan anak-anak pun ada di dalam rumah pada saat kejadian yang kini ramai diperbincangkan. Ya dilaporin aja nggak apa-apa. Kalau memang anak saya juga yang nyetorin itu, ya, tapi kan penyidik lebih tahu. Kalau memang kan gitu, ya dilaporin aja. Ya. Kenapa kamu main di rumah orang? Udah tahu itu di atas kan nggak ada kuncinya itu, cuma horden doang. Hah? Orang bolak-balik time 2 jam itu ini loh, lama loh. Nggak mungkin itu anak-anak nggak cari ibunya ke atas kan gitu. Ya saya sih bukan mau nuduh, cuma nggak mau ini logikanya kan gitu. Mengetahui pengakuan Insanul Fahmi yang telah menikah siri dengan Inara Rusli. Lantas, seperti apa Ustadz Dery Sulaiman yang menyalahkan Insanul Fahmi? Karena drama rumah tangga ini disebabkan ketidaktahuan Inara Rusli dan Wardati Namawa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, selain meluruskan tudingan soal dirinya, sosok yang memperkenalkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi, Ustadz Dery Sulaiman juga sempat angkat bicara mengenai rumitnya kasus antara Wardati Namawa dan Insanul Fahmi yang kini ikut menyeret nama Inara Rusli. Menurut Ustadz Dery, akar persoalan ini sepenuhnya adalah kesalahan Insanul Fahmi. Ustadz Dery menegaskan, Inara sejak awal meyakini bahwa Insan adalah seorang duda. Itulah informasi yang diterima Inara, itulah yang ia percayai. Namun kenyataannya, menurut Ustadz Dery, Inara justru ditipu dan dibohongi. Awalnya Insan mengaku sudah tidak beristri, tapi setelah kasus ini mencuat ke publik dan istri sahnya, Wardati Namawa membongkar dugaan perselingkuhan serta perzinahan, Insanul Fahmi justru mengubah cerita. Ia mengalihkannya menjadi alasan poligami. Situasi ini menurut Ustadz Dery menjadikan Inara maupun Mawa sebagai korban. Dua perempuan yang sama-sama terseret dalam pusaran drama rumah tangga seorang laki-laki yang menurut Ustadz Dery tidak tegas sebagai suami dan tidak tegas pula sebagai laki-laki. Yang salah tuh murni Insan ya. Inara taunya dia duda karena ngaku udah cerai. Dan nggak mungkin, karena menurut dari statement-statementnya sebelumnya kan dia bilang nggak mungkin dia jadi mau sama suami orang dan sebagainya. Oke, dia ditipu, dia dibohongin ya. Juga termasuk Insan ini setelah dia bilang mau ceraikan Mawa, ternyata dia berubah pikiran, niatnya poligami. Awalnya kan dia mau poliganti, bukan poligami kan, mau ganti istri. Nah, jadi ini sebetulnya ya, dua orang perempuan ini jadi korban dari Insan itu aja, ketidaktegasan Insan. Kan dia udah mengakui semua di podcast Dr. Richard Lee. Ya menurutku ya, kalau dia dibohongin ya dia korban, kan dijelaskan kemarin. Kalau dia nggak tahu, taunya dia udah mau bercerai, taunya dia udah nggak nyaman. Buktinya kan di sosial media nggak ada foto istri, kan ini bahaya juga, mau benar juga sih. Di sisi lain, Ustadz Dery Sulaiman menyampaikan pendapatnya terkait status pernikahan siri yang telah diakui Insanul Fahmi dengan Inara Rusli. Pernikahan siri tersebut telah digelar pada bulan Agustus 2025. Menurut Ustadz Dery Sulaiman, pernikahan secara siri sah secara hukum Islam, namun statusnya kurang kuat karena tidak tercatat di lembar negara, dalam hal ini KUA. Karena itu akan ada sanksi sosialnya dan sewaktu-waktu bisa menjadi bom waktu.
Ia juga menegaskan bahwa untuk bisa menikah secara sah hingga mendapat pengakuan negara, maka pernikahan tersebut sebelumnya harus mendapat izin dari istri pertama. Setelah itu, pernikahan tersebut bisa berlangsung dan mendapat surat pengakuan dari negara. Jadi aku bilang ini, perlu dijelaskan, saya tidak bicara tentang Inara, ini tentang hukum Islam ya. Mau menikah itu kan harus menikahi keluarga juga. Makanya yang benar itu ya seperti yang dibuat oleh para guru-guru kita, para ulama, musyawarah dengan istri tuanya. Bahkan pemerintah kita telah menetapkan sebuah syariat harus izin orang, tanda tangan istri pertama baru dapat surat pengakuan dari negara kan gitu. Kalau hanya untuk sekedar melegalkan itu, saya rasa ya bertanya sah-sah aja. Cuman kan itu bom waktu. Lantas, seperti apa pula pengacara kondang Hotman Paris yang ikut memberi pandangan hukum terkait kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan Inara Rusli dan Insanul Fahmi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa, kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan Inara Rusli dan Insanul Fahmi pada akhirnya memicu gelombang spekulasi, gosip panas, dan perang opini di media sosial. Hingga pengacara kondang Hotman Paris pun ikut memberi pandangan hukum terkait permasalahan tersebut. Hotman Paris menegaskan bahwa kasus perzinahan bukanlah perkara yang mudah dibuktikan, bahkan cenderung sangat sulit di ranah hukum. Menurutnya, untuk dapat dinyatakan sah secara hukum, laporan tersebut harus didukung bukti-bukti yang benar-benar kuat dan tak terbantahkan. Bukti petunjuk sudah kuat kalau dia sudah ngaku nikah siri. Cuma masih perlu pembuktian apakah mereka sudah melakukan hubungan intim. Kalau tanpa hubungan intim tidak ada perzinahan. Pokoknya perzinahan harus ada hubungan intim. Hotman Paris menambahkan bahwa jika seorang suami menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari istri sahnya, hal itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Ia memaparkan bahwa dalam kasus seperti ini biasanya terdapat 2 aspek hukum yang berpotensi menjeratnya. Pertama, tindakan menikah lagi tanpa izin istri sah jelas merupakan pelanggaran pidana. Dan kedua, adanya dugaan rekayasa atau pemalsuan surat-surat juga termasuk tindak pidana serius. Seorang istri, seorang suami yang menikah secara hukum negara dengan orang lain tanpa izin istri pertama, maka itu termasuk perbuatan tindak pidana. Dan biasanya nikah kedua itu si suami akan merekayasa surat-surat ngaku single atau ngaku sudah dapat izin. Jatuhnya pemalsuan. Jadi ada dua aspek. Satu, perbuatan tersebut meminta izin nikah tanpa izin istri adalah pidana. Dan kedua, untuk bisa nikah kedua itu kan dia mungkin akan rekayasa surat-surat. Misalnya ngaku single, ngaku ini, itu juga perbuatan pidana pemalsuan. Selain itu, pakar hukum Deoli Payumara juga ikut angkat bicara soal polemik hukum yang kini menyeret nama Inara Rusli dan Insanul Fahmi setelah keduanya dilaporkan oleh Wardatina Mawa ke pihak kepolisian. Menurut Deolipa, fakta bahwa laporan Wardatina Mawa diterima oleh Polda Metro Jaya bukanlah hal sepele. Itu berarti, menurut kepolisian, sudah ada saksi dan bukti-bukti yang dinilai sah, sehingga laporan tersebut telah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Deolipa menjelaskan, laporan yang diajukan Mawa adalah dugaan perzinahan, dan jika laporan itu sudah diterima, maka secara hukum unsur-unsur delik yang diperlukan sudah dianggap terpenuhi secara fundamental oleh pihak penyidik. Dengan kata lain, pihak kepolisian menilai bukti-bukti awal yang disodorkan Mawa cukup kuat untuk dijadikan landasan penyelidikan. Laporannya si istrinya Mawa ke Polda Metro Jaya ya. Mawa melaporkan. Kan diterima sama Polda Metro kan. Iya. Artinya ada saksi dan bukti-bukti.
yang bisa dipakai atau dianggap sah oleh pihak Polda sehingga laporannya diterima. Jika laporan itu diterima oleh pihak polisi, itu artinya secara fundamental sudah ada unsur-unsur atau bukti-bukti yang bisa dipakai untuk menjadi landasan pembuatan laporan polisi. Satu. Yang kedua, apa sih itu perzinahan? Perzinahan itu adalah hubungan antara seorang laki-laki yang beristri atau seorang perempuan yang bersuami, di mana kemudian salah satunya dengan pihak ketiga yang lainnya tanpa seizin istri atau suami yang sah, begitu. Jadi dan hubungan ini sifatnya hubungan seksual pada umumnya. Kalau ada pernikahan atau perkawinan yang nikah siri atau nikah berdasarkan adat aja atau nikah berdasarkan hukum agama apapun juga yang tidak didaftarkan di dalam catatan sipil atau KUA dianggap tidak sah. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang belum sah secara undang-undang. Nah, jadi mau nikahnya siri dengan siapa yang kemudian ada ulamanya atau ada pendetanya juga, tapi karena tidak didaftarkan di dalam catatan sipil, ya sudah, ini rentan. Pernikahannya sah secara agama, pernikahannya sah secara adat, tapi secara undang-undang belum selesai, belum didaftarkan sehingga secara undang-undang pernikahannya belum selesai atau belum sahih secara undang-undang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.